Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Semoga semua dalam keadaan baik dan sukacita, serta dalam naungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Sangat berbahagia di tengah-tengah kita pada hari ini telah hadir narasumber Romo Antonius Suhardi Antoro yang akrab kita panggil Romo Aan. Di tengah kesibukan beliau mau bersama kita untuk memberikan pesan-pesan inspiratif yang berguna bagi sahabat Oase Rohani Katolik dan saya. Mari kita sapa beliau. Selamat datang di studio Romo. Selamat, terima kasih atas kebersamaan kita. Apa kabar Romo? Kabar baik dan tentunya pasti kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Puji Tuhan. Sahabat, pada hari ini antifon pembuka, kepadamu aku berseru ya Allah dan engkau mendengarkan daku. Condongkanlah telingamu dan dengarkanlah suaraku. Jagalah aku ya Tuhan sebagai biji mata dan lindungilah aku di bawah naungan sayap-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari biasa Pekan Prapaskah yang ketiga. Sahabat, kita akan memulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Aan. Marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat, anugerah kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Berkati kami ya Tuhan, biarlah rahmat dan kasih-Mu selalu kami alami, dan sabda-Mu selalu meneguhkan kami dalam aktivitas dan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberikan roh-Mu untuk membimbing kami, sehingga kami bisa melaksanakan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, bacaan dari Nubuat Daniel, bab 3 ayat 25, dilanjutkan ayat 34 sampai 43. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Asaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi nama-Mu, ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu. Janganlah Kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu, demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel, orang suci-Mu. Yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah. Seolah-olah kami dapat membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu.
sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala milik untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain
yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan permenungan rohani yang akan disampaikan oleh Romo Aan. Romo, dari apa yang sudah dibaca, pesan inspiratif apa yang ingin Romo sampaikan? Kalau tadi kita diajak untuk mendengarkan nubuat Daniel dalam bacaan yang pertama. Daniel itu lewat nubuatnya mau mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sudah mengikuti Tuhan kita dengan segenap jiwa, dengan takwa kepadanya. Dan bahkan kita digambarkan oleh Daniel itu, wajahmu kami cari. Dan ini menjadi tujuan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Karena memang kita hanya mencari dan tertuju kepada Allah, maka yang lainnya tidak. Ini yang menjadi fokus utama apa yang mau dipesankan Daniel dalam nubuatnya. Jadi dengan kata lain, dalam perbuatan kita sehari-hari atau aktivitas kita sehari-hari, kita selalu tertuju kepada Tuhan. Betul, kita harus mengacu pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap kita melakukan aktivitas, pekerjaan, dan juga karya pelayanan kita. Terhadap siapapun dalam kehidupan kita. Iya. Dengan demikian, kalau kita tertuju kepada Tuhan, maka kita Tuhan juga berharap apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya Romo ya. Ya betul. Ya, jadi ukurannya adalah apa yang dilakukan dan diteladankan Tuhan kepada kita. Itu menjadi ukuran. Jadi bukan keinginan kita, bukan kemauan kita sendiri, tapi apa sih yang Tuhan kehendaki atas hidupku ini. Maka baik kalau kita seringkali merefleksikan pengalaman-pengalaman hidup kita. Bertanya pada diri kita sendiri, apakah sudah benar aku ini hidup seturut dengan kehendak Tuhan, atau jangan-jangan menuruti kehendakku sendiri, mauku sendiri. Nah, ini yang perlu kita refleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Baik, Romo, kalau kita lihat dalam suatu kehidupan atau dalam suatu pengambilan keputusan, terkadang kita pengen tahu nih Romo, itu keputusan mana yang seturut dengan Tuhan. Nah, kira-kira ada kiat-kiat tertentu nggak dari Romo supaya kita tahu, oh ya keputusan yang ini seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi kalau yang ini nanti dulu karena ini bukan kehendak Tuhan. Nah, untuk yang lebih sederhananya ya, bagaimana kita mengukur ya, mengukur ini kehendakku atau kehendak Tuhan. Maka ketika begini, karena ini menyangkut nanti iman dan batin kita ya, suara Tuhan yaitu adalah nurani kita, hati nurani kita itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kadang masih ragu-ragu. Nah, masih ragu-ragu. Nah, ini kita perlu mempertanyakan. Itu berarti ada something. Kalau kita masih ragu-ragu, benar enggak ya? Ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau enggak? Lalu langkah berikutnya,
itu kita bisa lihat kalau seandainya aku melakukan ini buahnya apa. Yang kalau sesuai dengan kehendak Tuhan pasti buahnya itu buah yang baik, positif. Misalnya yang bisa kita rasakan sendiri ketika aku melakukan pekerjaan ini atau tugas ini, kok aku jadi happy ya, kok aku jadi lebih tenang ya. Nah itu berarti benar. Tapi ketika saya melakukan, tapi kok aku jadi cemas, aku jadi takut, jangan-jangan aku salah tadi nih. Terus kok aku gelisah ya. Nah, ini bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak atau kurang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Buahnya ada ketakutan. Buahnya kok aku nggak tenang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kaitan yang konkret nih Romo. Siswa atau mahasiswa yang belajar kemudian tes nih Romo. Nah, awalnya tadi yang seperti Romo katakan mungkin benar bahwa kalau kita ragu-ragu jangan dilakukan. Tetapi biasanya misalnya menyontek Romo. Menyontek awal-awalnya kan takut ya Romo ya, keringat dingin dan sebagainya. Tapi kalau sekali nyontek, oh ya nilainya bagus Romo. Nah, terus dilakukan lagi besoknya, nggak usah belajar. Besok ada temanku yang di sebelahnya yang pintar, nyontek lagi Romo. Akhirnya perbuatan yang tidak baik itu dilakukan berulang-ulang, tetapi tidak ada keraguan lagi Romo. Nah, kira-kira bagaimana Romo? Itu karena apa? Nggak mendengarkan suara hati, nggak mendengarkan suara batinnya. Sehingga karena kita sudah berkali-kali seperti itu, lalu menjadi tumpul suara hati kita. Maka itu yang kiranya kalau kita bicara ini dalam masa Prapaskah ya. Masa Prapaskah itu kan selalu di awal-awal minggu pertama bagaimana godaan-godaan itu muncul. Setan menggoda kita itu seperti apa. Intinya setan atau apapun lah kita mengistilahkan ya. Godaan itu adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Memecah belah pikiran kita. Itu tujuan setan seperti itu. Jadi supaya apa? Kita manusia ini jauh dari Tuhan, jauh dari perbuatan-perbuatan yang baik. Maka kalau kita ngikutin itu ya sudah. Nanti apa? Membuat nurani kita lalu tumpul. Karena apa? Aku nggak dengerin lagi. Udah nggak apa-apa. Kita lalu memaklumkan dan itu kalau menjadi habitus setiap kali, setiap saat ya sudah. Jadi itulah nuraninya yang akhirnya yang dia dengerin adalah kehendak dia, kemauannya, dan itu adalah bisikan dari roh yang nggak baik. Karena kalau kita mau mendengarkan roh yang baik, Roh Kudus, itu pasti akan menuntun kita ke arah yang apa ya, ke arah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun, nah ini bedanya dengan roh yang nggak baik. Karena yang ditawarkan roh yang baik itu kesannya seolah-olah itu enak. Kesannya seolah-olah itu nanti kamu akan ada satu pembenaran gitu. Nah kalau roh yang baik, Roh Kudus itu seringkali kan mesti melewatin yang nggak enak gitu. Nah ini kan yang selalu dihindari orang, yang nggak enak, nggak nyaman gitu. Padahal kalau kita ikuti nanti hasilnya pasti akan lebih baik. Kita akan artinya gini. Jadi jangan merasa bahwa oh nilaiku baik ketika aku menyontek gitu. Tapi dibandingkan dengan aku dengan usahaku sendiri, dengan pikiranku sekuat tenaga, tapi nilainya mungkin nggak sebagus ketika nyontek gitu ya. Nah itu justru di situ harusnya orang melihat, kita nggak lihat dari hasil, tapi bagaimana perjuanganku. Aku melawan godaan-godaan itu, aku bisa. Meskipun ya nilainya nggak sebagus itu. Ya ini kan bertahap. Maka dari situ kita lalu belajar bagaimana untuk berjuang. Kalau aku ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya aku harus berjuang belajar. Gitu. Karena harus menyediakan waktu untuk belajar. Kalau yang nyontek udahlah ngandalin teman, ngandalin
nanti ya udahlah gitu. Nah, kan beda kan. Beda ya, dan Gitu. kebahagiaannya juga akan berbeda Iya, ya Romo, pasti karena beda. dengan usaha sendiri. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Aan mengajak kepada kita pada Pekan Prapaskah yang ketiga ini untuk mempersiapkan diri menghadapi Tuhan kita yang nanti akan kita kenangkan ya Romo ya. Ya. Nah, pesan apa lagi yang ingin Romo sampaikan Romo di nubuat Daniel ini? Kalau kita belajar dari apa yang dinubuatkan oleh Daniel ini, sebetulnya mau mengatakan begini, bahwa Tuhan itu pasti akan membimbing, akan menuntun orang-orang yang datang kepadanya, yang mau menyerahkan dirinya untuk dituntun. Dikatakan di sini, ya ketika, ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil dari antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Nah, ini kan kesadaran dalam diri bangsa ini adalah bangsa yang kecil, yang nggak diperhitungkan dan memang berdosa. Tapi dia kan mengakui di hadapan Tuhan. Nah, di situ maka Tuhan pasti akan membimbingnya. Di sini dikatakan begitu selanjutnya. Kini kami mengikuti engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu. Dan wajahmu kami cari. Janganlah kami kau permalukan. Tapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahanmu dan menurut besarnya belas kasihmu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatanmu yang ajaib. Dan nyatakanlah kemuliaan namamu ya Tuhan. Nah, ini suatu doa penyerahan yang total kepada Tuhan. Ya, menyadari bahwa sebagai bangsa yang lemah, bangsa yang berdosa, tapi mohon kepada Tuhan untuk supaya diampuni, diberikan kemurahan dan belas kasih Tuhan gitu. Dan itu yang Daniel ini mau mengajak kita di masa Prapaskah di minggu yang ketiga ini kan sudah mendekati ya, mendekati masa-masa di mana kita ingin mendalami pengalaman Allah yang menderita. Bagaimana Yesus sendiri mengalami itu, pengalaman yang tidak enak itu, gitu. Jadi Daniel mau mengajak umatnya bahwa dalam situasi yang seperti itu, mari serahkan hidupmu pada Tuhan. Kamu mohon ampun kepadanya, supaya dibimbing dan diberi belas kasih Tuhan, sehingga menjadi lebih baik hidupmu, kan gitu. Yang coba saya refleksikan dalam pengalaman hidup saya, gitu. Dengan kata lain, saat ini Romo juga mengajak saya dan juga sahabat Oase Rohani Katolik untuk sama-sama mengakui kesalahan dosa kita dan ya kita diwadahi dengan sakramen tobat untuk bersama-sama ke pengakuan dosa ya Romo ya. Supaya hati kita siapkan untuk menyambut atau merayakan Pekan Suci yang nanti akan kita rayakan bersama-sama. Dan tentunya kalau lihat di sini kita sungguh hidup dalam belas kasih Tuhan. Betul. Ya karena kesadaran itu, dan ini yang kiranya kita olah dalam masa Prapaskah ini, kesadaran itu bahwa kita ini manusia yang lemah, yang mudah sekali jatuh ke dalam dosa, tapi karena belas kasih Tuhan, asalkan saya mau datang mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita masing-masing, dalam nurani kita ini, maka kita pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Iya, amin. Dengan keimanan yang penuh kita percaya bahwa Tuhan dengan belas kasih-Nya akan mengampuni dosa kita selama kita mau mengakui kesalahan kita ya Romo ya. Betul. Nah Romo, terkadang nih Romo di dalam kamar pengakuan, sebelumnya kan kita udah siapin nih dosa-dosa kita, tapi seringkali tuh kita suka blank. Nah kira-kira kiat-kiat apa supaya artinya kita dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan-kesalahan kita walaupun kita kadang lupa Romo. Ya untuk menghindari
kelupaan kita ya baik kalau itu dicatat Dicatat ya, supaya biar kan tertulis. nanti juga sesuai dengan apa yang memang sudah kita siapkan gitu. Jadi memang baik ya kita kadang mengajarkan kepada anak-anak kita dicatat aja nanti apa yang mau kita katakan. Itu akan lebih memudahkan kita daripada nanti ketika di dalam ruang pengakuan kita blank. Gitu, jadi malah bingung ya kan? Udah disiapkan gitu. Nah, disitulah makanya di situ ketika kita berhadapan dengan Tuhan, dengan roh yang baik, pasti tadi merasa bisa jadi blank, bisa ini gitu. Karena apa? Itu nurani kita bicara. Gitu. Kalau enggak mah pasti akan cuek. Iya. Gitu. Kayak ini aja, kayak litani ngomong dosanya segala macam, tetapi tidak memperbaiki diri ya Romo ya. Dan dengan pengakuan dosa kita mohon supaya Roh Kudus membimbing kita ke arah kehidupan yang lebih baik ya Romo ya, dan tidak mengulangi dosa yang sama. Dan kira-kira hal apa lagi yang kita bisa pelajari dari nubuat Daniel ini Romo? Selain itu kiranya kita diajak untuk memperbarui hidup kita itu ya, dari hidup yang lama menjadi hidup yang lebih baru lagi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Jadi itu yang mau diungkapkan juga oleh Daniel dalam nubuatnya. Dikatakan di sana kan dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa. Tiada korban bakaran atau korban sembelihan, korban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasih. Tapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba tambun. Demikianlah hendaknya kurban kami di hadapan pada hari ini, berkenan seluruhnya kepadamu. Jadi itu kan dalam manusia lama itu kan disimbolkan dengan berbagai kurban bakaran, sajian, sembelian, macam-macam hal gitu ya. Ya, untuk saat ini kita adalah ya meninggalkan begitu, meninggalkan persembahan kita apa ya, hidup kita ini. Ya, hidup kita ini menjadi hidup yang lebih baru, hidup yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam diri kita. Itu sehingga kita bisa menjadi manusia yang baru. Gitu. Jadi yang kita kalau ibaratnya ini mulai dari nol lagi ya. Gitu. Hidup yang baru. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada sesi yang pertama ini. Kita dalam masa Prapaskah yang ketiga ini diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi manusia yang lebih baru. Kita akan kembali ke sesi yang berikutnya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Aan dan Margaret. Bagi para sahabat yang mau mengirimkan saran-saran ataupun pesan-pesan ataupun suatu masukan, dapat mengirimkannya ke nomor HP 0881 0251 334 38 atau ke alamat email orkkaj@yahoo.com. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua ini. Romo, sekiranya Romo bisa memberikan ringkasan ataupun resume yang sudah disampaikan di sesi pertama. Mungkin ada sahabat yang baru bergabung. Baik, dari bacaan pertama, nubuat Daniel, mau mengajak kita semua, Daniel ini mengingatkan bahwa kita ini ingin mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, seluruh jiwa raga. Bahkan digambarkan bagaimana bangsa Israel itu mencari wajah Tuhan.
Karena apa? Ini menjadi tujuan hidup manusia. Iya. Hanya kepada Tuhan demi kemuliaannya. Oleh karena itu Daniel di dalam nubuatnya mengajak kita semua untuk selalu menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka supaya kita selalu untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak diri kita, bukan kemauan kita, untuk selalu memperbarui diri, menjadi manusia yang baru, menyadari segala kelemahan-kelemahan, kekurangan kita di hadapan Tuhan, dan mohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia yang baru. Nah, itu kurang lebih inti dari nubuat Daniel yang tadi kita dengar bersama di sesi yang pertama. Ya, Romo, kalau melihat dari bacaan Injil, menurut Matius, pesan inspiratif apa yang tertuang di dalamnya, Romo? Kalau kita coba tadi ya, kita dengar bagaimana kisah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Itu ketika diceritakan Petrus datang kepada Yesus selalu bertanya berkaitan dengan Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, itu pertanyaannya Petrus. Kemudian Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Lalu Yesus memberikan suatu gambaran, perumpamaan tentang kerajaan surga itu. Ibaratnya seperti seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Itu. Nah, dari kisah itu sebetulnya intinya kita itu dipanggil untuk menjadi secitra, serupa dengan Tuhan sendiri. Apa yang kiranya menjadi yang dilakukan oleh Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu kita juga harus bisa melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai contoh, di sini kan dalam hal pengampunan, ya kan? Itu ketika Petrus tanya sampai berapa kali, nggak ada hitungannya. Tak terbatas, artinya ya setiap kali. Gitu. Nah, ini memang dalam prakteknya kan nggak mudah. Iya, betul. Ya kan? Dalam prakteknya nggak mudah. Mosok sih, apalagi ya kalau kita harus mengampuni orang yang berbuat salah sampai melukai hati kita, ya kan? Sampai sakitnya tuh di sini, gitu kan? Gitu. Lalu bahkan mendatangkan pengalaman traumatis, itu juga nggak mudah untuk bisa memaafkan, bisa mengampuni. Tapi ingat, sebagai orang Kristiani, bisa tidak bisa, ini sudah menjadi hukum kita. Hukum Tuhan itu kan hukum kasih, bukan hukum balas dendam. Betul, Romo. Gitu. Jadi mau tidak mau, bisa nggak bisa, ya ini perintah Tuhan. Dan kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita ini, untuk mengampuni sesama kita. Bahkan mengampuninya seperti siapa? Seperti kita sendiri. Gitu. Kan kita juga diampuni oleh Tuhan, gitu kan? Di sini di dalam contoh itu kan orang itu hutang nggak bisa bayar, lalu udahlah dimaafkan, udahlah nggak usah bayar, nggak apa-apa, udah aku maafin. Giliran dia ngutangin orang lain, nagih orang lain nggak bisa bayar, dia malah membalas dengan yang lebih kejam lagi. Nah, ini yang nggak baik. Kamu udah diampuni, malah kamu nggak mau mengampuni. Padahal Tuhan memberi contoh, aku udah mengampuni kamu, maka kamu juga harus mengampuni. Kan gitu. Betul. Ya, jadi logikanya atau mudahnya itu seperti itu. Iya, Romo, betul yang tadi Romo sampaikan bahwa kayaknya mudah ya kita ngomong, saya memaafkan dia. Ada teman Romo yang menyampaikan seperti ini, saya mengampuni orang itu, si A saya mengampuni, tapi jangan saya bertemu dengan orang itu. Nah, kira-kira apakah itu mengampuni, Romo? Ya, itu belum penuh. Belum penuh ya, baru sebagiannya Romo ya. Belum penuh pengampunannya. Karena apa? Masih ketika bertemu masih ada perasaan nggak nyaman, kan gitu. Berarti kan pengampunannya
ya belum total itu. Iya. Karena masih ada rasa perasaan itu kan, aku nggak mau ketemu, aku nggak mau gitu. Nah, yang tadi Romo katakan bahwa terkadang orang menyakiti kita dan itu menyebabkan traumatik ataupun juga namanya luka batin, Romo. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terluka batinnya, Romo? Itu ya memang harus dibantu secara spiritual pertama-tama. Ya, spiritual itu dengan merenungkan sabda Tuhan, latihan rohani. Yang biasa saya lakukan bersama umat saya itu lewat retret. Nah, dalam retret itu biasanya ada sesi tentang pengampunan, rekonsiliasi. Nah, di situ saya mengajak melalui sabda Tuhan ini ya, renungan berapa kali harus mengampuni. Nah, itu diajak untuk lewat metode langkah-langkahnya itu ada Lectio Divina, baca dulu gitu. Lalu yang berikutnya langkah yang lebih maju lagi itu meditasi. Langkah yang lebih maju lagi kontemplasi gitu. Langkah yang lebih ini lagi yang paling tinggi fantasi. Nah, dalam fantasi misalnya, dalam fantasi itu ya kita pertama-tama mencoba dalam berfantasi itu menghadirkan orang-orang yang kita cintai, kan gampang tuh. Orang-orang yang kita cintai semua kita hadirkan gitu. Lalu itu pasti akan mudah. Kita gampang banget langsung mengingat orang-orang ini. Pokoknya enak lah. Nah, karena aku mencintai pasti dia mencintai aku mencintai itu kan gampang. Lalu yang berikutnya coba hadirkan orang yang selama ini bermasalah dengan Anda. Entah dia membenci Anda atau kita yang membenci. Artinya kita punya musuh lah gitu ya. Gitu. Atau orang memusuhi kita yang membuat aku nggak nyaman, aku nggak enak ketika bertemu dengan dia. Hadirkan itu. Nah, malah justru dihadirkannya. Dihadirkan. Cara menyembuhkannya. Hadirkan dulu. Lalu setelah dihadirkan mungkin satu orang sebut namanya dalam hati. Siapa itu? Coba. Dari nama orang yang Anda sebut itu, kira-kira apa yang positif dari dia? Kita nggak lihat negatifnya. Apa yang positif dari dia? Dah, gitu. Yang positif. Mungkin akan susah menemukan, ya, karena ada pengalaman terluka, ya, ada pengalaman yang akhirnya jadi luka batin, kan agak susah, gitu. Nggak ada dia pasti, pokoknya adanya jelek semua. Oke, nggak apa-apa. Lalu coba sekarang hadirkan Tuhan Yesus. Hadirkan Tuhan Yesus ada di depan kamu. Dan Tuhan Yesus melihat orang itu. Bagaimana Yesus melihat orang itu? Kita tonton aja, kita lihat bagaimana Yesus melihat orang itu. Dan kita yakin Yesus nggak akan melihat negatif. Yesus pasti akan melihat orang itu dari sisi yang positif. Yang berharga di mata Tuhan. Nah, kita diajak untuk yang seperti itu. Seperti apa yang Yesus lakukan, kita juga harus lakukan. Itu. Nah, dari situ nanti pelan-pelan kita akan lalu bisa mengampuni orang yang melukai kita itu. Pelan-pelan. Pasti bisa. Karena apa? Aku belajar dari Yesus melihat dia. Gitu. Dan kita juga, lalu kita bandingkan dengan diri kita di hadapan Yesus. Langkah yang ketiga, diri kita. Sekarang Yesus suruh lihat kita. Apa yang kita alamin, apa yang kita rasakan. Pasti kita kalau sungguh-sungguh sebagai orang yang merenungkan pengalaman hidup kita, pasti kita akan merasa, aku ini orang yang lemah, aku orang yang berdosa, aku nggak layak di hadapan Tuhan. Aku nggak ini. Nah, itu mau membandingkan tadi gitu. Kita sendiri merasakan yang seperti itu di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kan melihat kita yang baik. Tuhan melihat orang yang boleh dibilang musuh kita itu juga baik. Nah, aku mau belajar dari Tuhan. Sehingga pelan-pelan aku bisa memaafkan, mengampuni. Ya, dari ketika, dan juga kita bisa menerima pengalaman itu juga akan membantu menyembuhkan. Karena ketika aku menerima pengalamanku yang gak enak, yang melukai hatiku,
yang membuat luka batin, Mm. atau dalam bahasa rohani itu cacat pusaka. Iya. Nah itu nanti akan pelan-pelan apapun orang atau situasi yang membuat Anda seperti itu nanti akan pelan-pelan saya bisa memaafkan. Karena aku udah memaafkan pengalamanku sendiri. Ini pengalamanku yang gak enak. Aku harus bisa nerima pengalaman. Karena pengalaman adalah sejarah yang tidak akan terhapus sampai kapanpun. Gitu, bahwa misalnya aku hidupku ini sebagai anak yang gak dikehendaki oleh orang tua. Itu kan sejarah. Betul. Sejarah hidup yang gak bisa dihapus, mau Nggak dihapus bisa apa? dirubah. Gak bisa. Itu yang harus diterima. Jadi Iya. satu-satunya adalah aku menerima pengalaman itu. Ketika aku udah menerima, nanti pelan-pelan aku akan bisa memaafkan orang tuaku. Dan orang-orang yang terlibat di dalam pengalamanku yang gak enak itu. Begitu. Itu langkah-langkah yang biasa kalau saya membimbing atau mendampingi retret umat. Oke. Gitu. Berarti di tempat Romo rutin dilakukan Rutin, itu kita ya Romo ya? setahun 5-6 kali retret. Itu terbuka untuk umum atau tidak Romo? Ya, itu. Sekalian para sahabat Oase Rohani Biasanya Katolik. untuk kan kami biasanya untuk para aktivis, itu berarti para pengurus, pengurus Oke. DPH atau pengurus Iya. lingkungan, kelompok-kelompok kategorial, itu 2 gelombang. Gitu. Lalu kepada yang umat sama sekali yang bukan aktivis, artinya umat umum yang tidak aktif atau pokoknya yang ke gereja aja lah gitu. Iya, Nah itu Sabtu Minggu aja. kita beri waktu juga 1 gelombang gitu. Lalu pasutri 2 gelombang gitu. Jadi itu sudah 5 kali ya. Nanti OMK. Gitu, seperti itu. Wah, luar biasa pengalaman Romo di paroki. Dan Romo, kalau tadi kita melihat kita sulit untuk mengampuni orang, padahal mendoakan Bapa Kami kayaknya sering ya Romo, Ya, hafal betul. dari depan sampai belakang. Tetapi dalam menghayatinya itu yang terkadang kita masih setengah-setengah ya tadi ya Romo. Betul, itu yang kita lupa, bahwa dalam doa Bapa Kami itu ada satu tugas perutusan kita. Kan kita mengatakan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Jadi kita mohon pengampunan pada Tuhan, hanya itu aja berhentinya. Kita lupa bahwa ada pernyataan yang menjadi tugas perutusan kita, seperti kami mengampuni yang bersalah. Itu kan menjadi dasar. Betul. Tuhan akan mengampuni kalau aku dan kita sendiri sudah mengatakan itu kan. Ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku, kan gitu. Jadi menjadi dasarnya Tuhan akan mengampuni aku, dan kita ngomong sendiri loh ya. Tuhan ampuni aku seperti aku mengampuni. Nah, kalau kita belum mengampuni, pasti belum diampuni. Maka Tuhan kan pernah mengatakan ketika kamu dalam sabda yang lain ya, ketika kamu belum berdamai dengan saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu itu. Tinggalkan dan kamu berdamai dulu. Nah itu kan simbolisasi ya, artinya tugas panggilan Tuhan kepada kita bahwa kita harus menyelesaikan. Kalau kita mau menghadap Tuhan itu harus sudah beres. Hubungan kita dengan orang lain yang nggak baik itu, kita beresin dulu, baru kita berdoa kepada Tuhan. Baru kita mempersembahkan diri di hadapan Tuhan. Gitu. Iya, makanya dalam sakramen Ekaristi, sakramen Maha Kudus, sebelum kita menyambut itu selalu ada salam damai, supaya kita bisa berdamai dengan ya terutama ya keluarga kita, paling tidak di kanan kiri kita. Dan itu memang Tuhan ajarkan supaya kita benar-benar mengampuni orang lain sehingga dosa kita diampuni ya Romo ya. Dan mungkin ada pesan yang lain Romo yang akan Romo sampaikan perihal dari kalau kita lihat dari sabda Tuhan hari ini ya, itu kan sebetulnya perintahnya sangat jelas sekali mengenai pengampunan. Jadi kita ya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan sendiri, yang penuh belas kasih itu. Tentunya kita harus berani untuk
punya sikap yang seperti itu. Maka menjadi pertanyaan nih, Iya. pertanyaan bagi kita semua. Baik Romo, apa itu Romo? Nah sekarang, apakah Anda adalah pribadi yang mudah atau bisa mengampuni? Kita ini menjadi pribadi yang mudah memaafkan, mengampuni enggak? Atau kita ini adalah pribadi yang punya tipe pendendam, ya, yang belum bisa memaafkan. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita di Minggu Prapaskah yang ketiga, Mendekati. ya kan? Iya Romo. Untuk kita berbenah diri. Aku mau memiliki, paling tidak aku ada motivasi untuk membereskan nih yang selama ini masih punya dalam tanda petik musuh-musuh kita, supaya kita seperti yang selalu kita nyanyikan juga ya di masa Prapaskah itu kan, ya Tuhan kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua, kan gitu. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri. Jadi itu satu kesadaran bahwa kita ini manusia yang lemah. Itu kelemahan-kelemahan kita. Aku mau datang di hadapan Tuhan supaya diperbarui. Nah ini harus menjadi semangat dalam hidup kita. Di masa Prapaskah ini lebih-lebih. Jadi ayo mari kita berdamai. Berdamai dengan diri kita dulu. Iya, awalnya. Lalu dengan pengalaman-pengalaman kita dan orang-orang yang terlibat dalam pengalaman-pengalaman kita itu yang membuat kita akhirnya menjadi orang yang susah untuk mengampuni. Nah itu yang harus kita bereskan supaya kita bisa mewujudkan belas kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Menjadi orang yang mudah memaafkan dan mengampuni. Waduh, betul yang tadi Romo sampaikan. Kalau kita menjadi seorang yang pendendam, rasanya aduh nggak enak sekali. Karena setiap apa yang kita lakukan, energi kita hanya untuk mendendam terhadap orang lain. Betul. Tapi kalau kita memaafkan, waduh kayaknya free banget, kita bisa banyak melakukan hal-hal yang baik. Romo, dari bacaan pertama dari Nubuat Daniel dan juga Injil Yesus Kristus menurut Matius, benang merahnya apa Romo? Dari apa yang dinubuatkan oleh Daniel, lalu dikaitkan dengan sabda Tuhan, Injil Yesus Kristus menurut Matius, di sini adalah kata kuncinya itu kita dipanggil kesadaran akan pribadi yang lemah, yang berdosa, dipanggil untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan memiliki sikap atau sifat-sifat Tuhan itu sendiri, yang penuh belas kasih, yang pengampun dan memaafkan. Maka baik kalau kita di masa Prapaskah ini ya untuk usaha kita berdoa, Tuhan ajari aku untuk hidup selalu dalam keadaan rahmat. Sehingga aku mampu menyelami kerahiman-Mu yang mengampuni. Nah itu, jadi kita mohon supaya kita selalu dalam keadaan rahmat Tuhan. Supaya aku bisa punya belas kasih yang mengampuni seperti Tuhan sendiri. Pengampunan Tuhan kepada saya, Tuhan kepada sesama. Gitu. Ya, sungguh luar biasa bahwa kita memang dari bacaan pertama juga sudah mengajarkan supaya kita mengikuti jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, sehingga cerminan Tuhan, karena kita juga manusia yang sesuai dengan citra Tuhan, maka kita juga harus berlaku seperti yang Tuhan lakukan. Walaupun kita bukan manusia sempurna, tetapi kita berupaya dengan bimbingan Roh Kudus untuk menjadi sempurna. Tadi sebenarnya saya tertarik yang Romo katakan. Banyak orang melakukan pembenaran, padahal kebenaran kan berbeda ya Romo ya. Dan untuk mengetahui apa itu pembenaran dan kebenaran, kira-kira bagaimana mungkin kita sebagai kawannya ataupun saudara dari orang tersebut Romo? Ya kalau pembenaran itu kan biasanya begini, kalau pembenaran itu ya seolah-olah apa yang aku lakukan itu yang baik, itu yang benar. Misalnya sebagai contoh, kok misalnya ditanya, kok kamu nggak memaafkan sih?
Gimana aku memaafkan? Kan dia udah mengkhianati aku. Nah, seringkali pembenaran kita seperti itu. Iya. Itu yang membuat kita untuk tidak mudah memaafkan. Karena kita membenarkan itu. Kita kurang menyadari juga bahwa kita ini manusia yang lemah. Gitu. Seolah-olah yang selalu salah, yang berbuat dosa itu orang lain. Aku enggak. Gitu. Nah, untuk belajar kita ya supaya bisa memaafkan, mengampuni, ya kita merefleksikan gitu, apakah aku juga punya sifat yang seperti itu dalam hidupku, mungkin dengan dalam peristiwa yang lain ya, dengan orang yang lain juga kan gitu. Nah, itu bagaimana gitu. Kita harus ingat seperti yang dikatakan oleh Yesus ketika para murid atau orang-orang itu menghadapkan Yesus, menghadapkan seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Gitu kan? Hukumnya kan rajam, hukumnya pokoknya dihadapkan pada Yesus, lalu Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan lempar batu yang pertama. Dan ternyata nggak ada kan? Karena sudah merasa berdosa. Karena dihadapkan pada satu pertanyaan. Bahwa kita tuh juga punya kelemahan. Kamu jangan menghakimi orang. Gitu. Kadang mungkin saat ini dia yang jatuh. Kita juga pernah jatuh. Atau mungkin kita suatu saat akan jatuh juga. Betul. Nah, ini loh. Ya. Jadi kesadaran yang seperti itu yang kiranya harus kita sadari gitu. Bahwa kita ini manusia yang lemah. Maka supaya kita nggak jatuh, supaya kita bisa memaafkan, mengampuni, mohonlah selalu supaya aku dalam keadaan rahmat-Mu ya Tuhan. Gitu. Sehingga aku bisa menyelami kerahiman-Mu yang mengampuni itu. Jauhkan daripadaku untuk bertindak semau kita. Gitu. Iya. Dan tadi saya tertarik yang Romo katakan bahwa kita diajak untuk mempertajam hati nurani kita. Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik ya Romo ya. Dan hal-hal yang kita sesuai dengan citra Tuhan, kita coba menjalankan apa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri kepada kita. Taat dan setia kepada kehendak Allah. Ya, hal yang lain apa nih Romo yang Romo sampaikan? Ya, kalau hal-hal yang lain saya rasa sekarang kita tinggal aplikasikan dalam kehidupan kita. Oke. Ya, implementasinya ya Romo ya. Apa yang sekarang minggu sudah memasuki minggu Prapaskah ketiga. Apa yang sudah aku lakukan? Ya, sebagai bentuk pertobatanku. Kita pantang puasa itu kan sarana kita untuk menjadi lebih baik. Sarana kita untuk menjadi manusia yang baru. Kita melakukan pertobatan kita. Nah, sekarang apa? Kalau memang masih ada hal-hal yang perlu dibereskan, yuk mari kita bereskan. Lebih-lebih berkaitan dengan bacaan hari ini, rahmat pengampunan ini, apakah aku sudah nggak punya musuh? Ya, dalam tanda petik. Kalau masih punya, beresin, ayo selesaikan supaya semuanya baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Luar biasa Romo, dan ajakan untuk kita bertobat dan mengampuni kesalahan yang kepada orang-orang yang bersalah kepada kita itu ajaran atau ajakan yang mempersiapkan kita kepada menuju kepada pekan suci yang akan kita jalani nanti ya Romo ya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada hari ini, dan kita akan mohon doa penutup dan berkat dari Romo Aan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri perjumpaan kita dalam acara Oase Rohani Katolik. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu yang siap untuk memaafkan dan mengampuni sesama kita.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu sehingga kami boleh merenungkan sabda-Mu dalam hidup kami. Tuhan, satu pelajaran yang boleh kami alami, yang boleh kami ambil hari ini, Engkau mengajak kami untuk memaafkan, mengampuni sesama kami, sehingga kami bisa mewujudkan kerahiman-Mu itu dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami selalu dalam keadaan rahmat-Mu, belajar dari belas kasih-Mu itu dalam kehidupan kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Aan dan Margaret mohon undur diri dari sahabat semuanya. Dan akhir kata, amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.